Kota Kata, karya Suminto A. Sayuti. Memasuki kota kata selalu saja terbaca namamu di dinding dan batu waktu, di papan-papan nama jalan, juga arah kemana diri harus berjalan. Kueja dan kueja kembali berkali-kali. Menapaki lorong-lorong kata, huruf demi huruf berjajar, menulis namamu. Menjadi bayang-bayang penyerta bagi diri yang terus gembara menenun sisa usia. Tak henti-henti dalam upaya buat berhenti mengikat alun-alun kata. Gema suara pun kumandang, juga lambai tangan dan senyuman di seberang hijau rerumputan. Lalu kelebat bayang menyelinap ke balik pohon keabadian. Aku pun paham, kata-kata adalah rumah kita, tempat diri berbagi, juga bercinta. Kita pun abadi, walau dipisah cuaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam budaya dan salam literasi. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul, bertemu meskipun perjumpaan layar kaca, namun kita bersyukur kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Dalam acara Obras, obrolan santai bareng sastrawan. Baik, pada kesempatan siang hari ini kita akan banyak berbincang dengan sastrawan hebat yang tentunya sudah sangat mahir dan sangat luar biasa, sudah dikenal banyak orang dan melahirkan karya-karya yang luar biasa tentunya. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan salah satu dengan salah satu sastrawan yang ini merupakan dosen saya juga, yaitu Profesor Dr. Suminto A. Sayuti. Tepuk tangan yang meriah. Luar biasa ya. Nah, saya sudah bersama dengan Prof. Minto, biasa disapa dengan Prof. Minto ya, Prof. Bagaimana kabarnya hari ini, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi, Prof. Minto ini juga merupakan dosen Fakultas Bahasa dan Seni. Pada semester 1 hingga semester 3 ini juga merupakan dosen saya. Nah, satu hal yang paling berkesan bagi saya, pada waktu itu masuk pertama kali di semester 1, Prof. Minto bertanya kepada mahasiswa baru seperti ini. Berapa jarak antara kota Jogja dengan kota Kebumen? Nah, kami mahasiswa bingung kok, Prof. Ada yang jawab berapa kilo, ada yang 50 kilo, ada yang pokoknya bermacam-macam, sekian kilo seperti itu. Kemudian Prof. Minto menjawab, anak sastra nggak gitu jawabnya, gitu katanya. Terus jawabnya apa, Prof? Jarak antara kota Jogja dan kota Kebumen itu sejauh jarak antara aku dan kamu. Cie, tepuk tangan dulu untuk Prof. Minto. Ya, waktu itu saya ingat betul
biasa. Nah, jadi waktu itu saya, wah, witty sekali ternyata ya Prof Minto. Wah. Baik, langsung saja ini ya Prof, kita akan mencari tahu nih tentang kehidupan Prof Minto mungkin dari awal meniti karir. Bagaimana perjalanan hidup Prof Minto dari awal masuk di dunia sastra hingga akhirnya sekarang menjadi sastrawan yang dikenal banyak orang dan melahirkan karya-karya yang luar biasa. Apakah mungkin pada waktu itu ada pertentangan dari pihak keluarga atau saudara karena pendapat yang berkembang di masyarakat ya? Jadi sastrawan itu kerjanya apa? Gajinya berapa? Apa bisa menghidupi keluarga? Seperti itu mungkin dari anak-anak sastra juga bertanya-tanya seperti itu. Silakan. Ya, pertama kali saya mohon maaf karena mungkin omongan saya belum begitu lancar karena saya. Jadi saya itu dibesarkan di dalam keluarga besar. Artinya besar dalam pengertian jumlah. Jadi saudara saya ada 9 orang. Saya anak nomor 3. Saya dari Purbalingga dan jangan membayangkan kota Purbalingga tapi harus dibayangkan mesti cah desa. Itu saya. Jadi saya itu sejak kecil itu senang membaca. Karena orang tua saya itu guru SD dan bacaannya itu bahasa Jawa itu banyak sekali. Tapi saya itu hidup sejak kecil itu sampai lulus SMA itu di rumah kakek. Di rumah kakek? Iya. Nah, itulah awal mula saya itu jadi anak nakal. Jadi nakal ya? Iya, sejak SD itu jarang masuk sekolah karena mengikuti dalang wayang kulit, menabuh, gamelan. Itu sampai sekarang saya masih jadi penabuh. Nah, di sela-sela itu saya itu terus membaca dan akhirnya karena saya dikondisikan oleh situasi budaya Jawa Deso, itu saya berlatih menulis pertama kali itu menulis berbahasa Jawa geguritan. Itu kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA. Ya. Tahun 1974. Wah, kemudian ya sudah lama sekali kan, usia Anda saat itu masih angan-angan. Masih angan-angan. Ya. Karena mungkin bapak dan ibu saya juga belum bertemu ya, atau belum dilahirkan juga. Ya. Nah, terus 75 itu saya ke Jogja kuliah di PPSI masih IKIP Yogyakarta. Lalu saya di samping kuliah di kampus Karangmalang ini, saya juga kuliah di Malioboro. Kuliah di Malioboro? Iya, itu. Ada kampusnya di sana? Kampusnya kita buat sendiri. Kampusnya dibuat sendiri? Ya, dengan teman-teman sastrawan senior Yogyakarta. Wah, luar biasa. Ya, itu kampusnya itu di bawah patung Sudirman depan DPR Yogyakarta. Ya, itu bersama. Ada yang angkatan di atas saya itu ada Mbak Ainun Najib, Mbak Iman Budi Santoso dan seterusnya. Jadi saya mulai menulis puisi berbahasa Indonesia dan dimuat di koran masa kini. Ya, sekarang sudah ada koran itu tahun 75. Judulnya itu Kota Ini. Kota Ini. Kota Ini. Kota Ini maksudnya kota Yogyakarta apa Purbalingga? Iya. Atau kota yang lain, Bro? Itu kota itu bisa di manapun. Bisa di mana-mana ya. Manapun bergantung pada suasana hati kita. Suasana. Ya, suasana. Karena puisi itu bertolaknya dari suasana hati. Nah, itu setelah saya menulis tahun 75 itu hampir tiap minggu itu puisi saya keluar di berbagai media massa, baik yang terbit di Semarang, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan terutama Jogja. Itu mulainya seperti itu ya.
Baik, lanjut Prof. Ya, jadi saya ceritakan juga, ini penting bagi teman-teman muda. Kuliah itu hendaknya jangan membatasi diri hanya di kampus, apalagi jurusan prodinya itu bahasa dan sastra. Nah, saya sejak kuliah itu selalu punya cita-cita ingin menjadi peternak bahasa. Peternak bahasa. Luar biasa. Jadi saya gunakan istilah peternak. Kenapa peternak? Ya, karena bahasa itu akan menjadi beranak pinak kalau diternakkan. Salah satunya melalui misalnya penulisan kritik dan esai, penulisan karya kreatif seperti cerpen, puisi. Nah, itu makanya istilah peternak bahasa itu bagi saya itu istilah yang sangat inspiratif, dan sampai sekarang, sampai usia saya tua ini masih tetap saya gunakan. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi untuk Prof. Minto. Baik, luar biasa. Untuk selanjutnya silakan Prof. Mungkin ada pertentangan dari pihak keluarga dan saudara mungkin? Dulu itu ketika saya akan berangkat ke Jogja, itu saudara saya di desa Sinduraja. Masih di Purbalingga? Ya, Kecamatan Kaligundang, Kabupaten Purbalingga, itu komentarnya itu semuanya miring. Orang nakal seperti itu kok akan kuliah. Apalagi kuliahnya jurusan sastra. Arep dadi opo cah itu waktu itu. Dan saya tetap semangat, saya berangkat, dan sampai di sini saya di samping punya kampus di Malioboro dengan para seniman Jogja, saya juga membangun bebrayan baru, komunitas baru yang saya masuki. Ada para penabuh gamelan, ada dalang, dan seterusnya. Yang sejak semula saya di Purbalingga juga sudah punya dalang sendiri. Artinya saya itu mengikuti dalang namanya almarhum Minggu Sugiantoro, dan sampai sekarang itu sebagai penabuh dalang Minggu itu sebagian masih ada sugeng di Purbalingga. Nah, ternyata kenakalan saya yang memasuki berbagai komunitas itu membuat saya merasa memiliki ruang gerak yang baru, yaitu untuk selalu menulis, membaca, dan seterusnya. Sehingga ketika ada karya saya yang dimuat dan sampai di Purbalingga, orang pada terkejut itu. Loh, anak gila itu sekarang jadi penulis. Iya, wong edan kadang. Dijuluki seperti itu? Iya, ketika ada cerpen saya dimuat di Suara Karya Minggu Jakarta pada tahun 1977. Dulu saya tuh suka juga nulis cerpen. Nah, tapi lama-kelamaan saya mengkhususkan diri nulis puisi. Karena lebih mampu mewadahi jiwa saya, getaran jiwa saya. Tapi ini masalah pilihan saja, tidak harus puisi atau cerpen, sedapat mungkin semuanya seperti itu. Jadi pertentangan itu sampai terbawa-bawa sampai saya diangkat jadi asisten tahun 77 sehabis sarjana muda. Nah, setelah saya lulus sarjana muda, saya membantu Prof. Sarwadi, almarhum Prof. Nur Tugiman, almarhum, dan jurusan kita. Saya menikah, itu jadi gegeran lagi di desa saya karena kakak saya belum menikah. Jadi saya syukuran lulus BA itu menikah saya.
usia 21 tahun. Wah, mudah sekali. Iya, mudah sekali. Jadi makanya jadi gegeran. Nah, tadi kan pertanyaannya pertentangan itu muncul lagi ini. Apa kata saya? Itu saudara-saudara saya begitu. Belum punya pekerjaan, Pak, masih sarjana muda, kok malah kawin katanya. Itu, nah saya mencoba mencari pekerjaan. Nah, pekerjaan saya tentukan sendiri. Ya, saya harus menulis setiap minggu, harus muncul tulisan saya di koran supaya saya bisa beli susu untuk anak saya, yang saya kan masih muda, belum punya pekerjaan, kecuali saya mendapatkan beasiswa waktu itu. Nah, jadi untuk beli rokok, beli susu itu dari puisi, dari esai dan seterusnya. Nah, itu orang-orang jadi muncul tantangan yang berikutnya. Terus urip dadi penulis ki honore piro, katanya begitu. Saya tidak peduli karena saya yakin betul hidup itu bukan kalkulasi, hidup itu improvisasi. Urip kuwi becike ming dilakoni, wah ditung terus malah suwe-suwe jomblo ora rapi. Jomblo. Ya iya, jomblo itu. Nah, ini beberapa hal yang mengkondisikan saya itu seperti itu dari setting saya di keluarga saya, yang bapak saya itu guru yang sangat dihormati karena guru zaman dulu. Lah kok anaknya itu satu itu nakal sekali, itu masalahnya. Nah, terus akhirnya saya meneruskan di tingkat doktoral. Zaman dulu ya, sekarang jadi dokteran di situ. Nah, itu sampai selesai, dan ketika selesai saya melamar jadi guru di berbagai kota, termasuk di SMA saya. Semuanya menolak. Kalau sampean kalau ingin jadi guru jangan di sini. Sini sudah banyak. Apalagi sampai itu rambutnya panjang. Saya tuh gondrong. Ya, itu jadi soal utama. Semuanya menolak jadi guru, termasuk SMA saya. Nah, terus saya balik lagi ke Jogja. Di sini di IGPD dulu ya ada pembukaan dosen baru, padahal saya sudah membantu dosen yang lama. Saya diminta oleh almarhum Bapak Musa Ahmad, dosen kita, supaya mendaftar. Nah, saya mendaftar. Begitu mendaftar, oleh petugas pendaftaran dimarahi saya, Mas, kalau akan jadi dosen itu di sana. Kalau akan jadi dosen tidak di sini. Sana kalau yang SMA, yang lulusan SMA di sana. Jadi saya dikiranya Pak masih lulusan SMA. Itu karena masih muda ya, Pak. Kalau masih muda itu dan gondrong itu. Terus akhirnya karena saya itu merasa IP-nya memenuhi syarat, saya nekat saya tunjukkan kepada petugas, saya ini sarjana lulusan sini juga. Lalu dia, loh, IP Anda kok 3 lebih itu, padahal zaman saya lulus dengan C+ atau B- itu udah hebat. Nah, itu syarat jadi dosen dulu itu hanya 2,5 pada saya itu. Iya, jadi memang beda lah zaman. Nah, akhirnya saya diterima jadi dosen di sini mulai tahun 80. Lalu muncul lagi rame-rame di desa saya, mosok apa ora kreru iki nompo mintoku gitu katanya. Itu salah satu ilustrasi dalam kehidupan saya. Dan saya belajar sekali dari
itu situasi chaos ala desa saya itu, saya menikmati saja, tidak pernah apa-apa. Ya sudahlah, memang nasib saya diundomono wong, tidak begitu. Baik, luar biasa, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Prof. Minto karena ternyata perjalanan hidupnya sangat luar biasa. Kalau mungkin sekarang mahasiswa-mahasiswa lihat, wah Prof. Minto sastrawan melahirkan karya-karya yang luar biasa. Tapi ternyata di balik itu ada perjalanan yang sangat luar biasa. Apalagi juga. Pas gelar atau predikat sastrawan itu kan karena kecelakaan. Ya, bukan jadi cita-cita gitu. Oke, baik Prof. Nanti setelah ini kita akan kita berbincang mengenai perjalanan hidup Prof. Minto. Nah, setelah ini kita juga akan melihat bagaimana sih sosok Prof. Minto dari sudut pandang sahabat Prof. Minto. Nanti kita akan nostalgia ya Prof. Bagaimana dulu bertemu dengan sahabat Prof. Minto dan bagaimana ceritanya hingga sampai sekarang jadi dosen bersama di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta. Monggo sambil dinikmati. Untuk selanjutnya kita akan undang sahabat Prof. Minto yang merupakan dosen juga di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta. Kita sambut dengan meriah Profesor Dr. Suroso, MPD. Tepuk tangan. Selamat datang Prof. Suroso. Baik. Bagaimana kabarnya Prof? Sehat. Luar biasa. Semangat ya Prof? Iya. Dari wajahnya sudah ini ya, kelihatan ceria sekali bertemu dengan Pak sahabat. Selalu ceria. Kita semua harus selalu ceria. Ya. Tapi kalau sedih karena cinta boleh kan Prof? Boleh saja, asal tidak berlarut-larut. Luar biasa. Baik, kita langsung saja untuk Prof. Suroso. Untuk pertanyaan pertama nih Prof. Sejak kapan Prof. Suroso dan juga Prof. Minto bersahabat dan bagaimana sosok Prof. Minto dalam pandangan Prof. Suroso? Sebelum menjawab, ini jawaban beliau nanti bisa bias. Karena apa? Di muka saya nanti nyanjung saya saja. Tapi di belakangnya. Jadi silakan. Silakan Prof. Yang objektif. Saya bergetar hari ini, nggak tahu. Ada rasa haru ketika menghadapi dia itu, kok saya pengennya nangis gitu. Saya kenal beliau waktu masih pertama kali masuk Jogja. Tahun 86. Saya kira sejak dalam kandungan, Bro. Oh enggak ya. Kalau saya ini kan sama beliau itu kan tidak pernah menganggap beliau ini dosen di UNY atau beliau ini orang apa, tapi beliau ini sebagai kakak saya. Jadi ketika saya sedih, ketika saya difitnah, ketika saya dilukai, itu beliau selalu ada. Kalau sekarang kamu punya UNY, punya FBS dengan 3 simbol namanya humanis, akademis, profesional. Itu kata-kata yang begitu dalam merasuk pada kita. Dan saya mengenal beliau itu sekarang saya hitung itu udah hampir 34 tahun dan nggak pernah putus. Wah, luar biasa. Jadi ketika beliau sakit, setiap malam saya berdoa supaya dipulihkan berbicaranya, karena beliau ini bukan hanya miliknya jurusan PBSI, tapi miliknya Indonesia. Karena kalau kamu lihat di media sosial, di Wikipedia, di arsip-arsip baik yang dikoleksi oleh sastrawan maupun oleh media massa, nama beliau ada semuanya gitu. Nah, saya melihat beliau ini waktu saya pidato guru besar, bahkan saya tidak bisa seperti ini kan juga karena beliau juga. Saya belum pernah menemukan kejelekan beliau di mata saya. Jadi kalau tadi di awal dia menyanjung-nyanjung, itu adalah realitas yang saya rasakan, saya alami ketika saya menjadi pertama beliau kolega saya sekarang di jurusan, dan yang memprofesorkan saya itu adalah beliau juga. Jadi ketika saya menerima SK Profesor, ketika saya masih di Cina, orang pertama kali yang saya kabari adalah beliau juga.
Dan kata-katanya begitu indah sekali, barokah, luar biasa. Saya dengar kata-kata itu seperti itu. Jadi secara pribadi saya tidak menganggap beliau ini sebagai hanya kawan, sebagai kolega, sebagai teman gitu, tapi sebagai guru saya juga. Saya orang Jawa, jadi setiap saya ngomong tentang teori-teori modern yang dari Barat itu selalu dia katakan apa? Wih wis ono neng Indonesia. Jadi kalau backgroundnya beliau itu dengan tradisi membacanya yang sudah mendarah daging sejak belia sampai sekarang ini, itu merupakan aset yang bisa dimiliki. Bahkan sekarang ada mata kuliah yang dipaksa untuk membaca karya sastra. Dan itu juga ide beliau. Jadi kalau ada mata kuliah membaca dan menulis sastra dibelikan di awal kuliah ini. Dulu tidak pernah ada. Sekarang anak-anak sudah berkenalan dengan sastrawan besar, dengan karya-karya besar. Dan mereka dipaksa untuk bisa membaca karya sastra. Itu yang saya kenal dari beliau. Jadi secara pribadi, saya waktu itu masih capek, beliau masih ingat, punya anaknya 3, anaknya paling kecil Mas Jati itu waktu itu tahun 87 nggak salah ya, masih merah gitu ya, di rumah sebelah selatan itu, saya sering ke sana. Pak Minto ini orang humanis tidak hanya di mulut ya, tapi dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini tak sampaikan, ini kan forum ditonton anak-anak kita juga ya nanti. Beliau pernah nangisi saya kok. Terharu terhadap dia tuh kalau ada orang dijahili orang, orang direndahkan orang atau dimusuhi orang, dia orang paling prihatin gitu. Jadi saya bersyukur punya kawan, punya sahabat, punya pengganti orang tua saya di sini. Walaupun usianya kan cuma 4 tahun lebih tua dari saya, tapi beliau secara sosok saya berikan sebagai pengganti orang tua saya di sana. Saya tidak hanya kenal sama beliau, saya kenal sama keluarganya, terutama Ibu, Mas Bayu, Mbak Sekar, dan Mas Jati, semuanya saya akrab pada beliau. Luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Prof. Suroso dan juga Prof. Minto. Baik, untuk selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua. Dari sekian banyak puisi-puisi yang ditulis oleh Prof. Minto, manakah puisi yang paling berkesan atau paling menarik untuk Prof. Suroso, atau mungkin yang paling disukai? Kalau saya tadi baca di Wikipedia itu banyak karyanya Pak Minto yang belum dimasukkan ya, mungkin belum diupdate di sana ya. Jadi di Wikipedia itu karya-karya yang paling banyak itu dimasukkan di itu ada Bangsa Manganti. Yang belum dimasukkan di sini itu ada beberapa karya sastra Pak Minto, misalnya ada yang Bangsa Manganti, Malam Lereng, dan Tugu itu antologi yang sudah ada. Tapi yang belum masuk itu ada Sebelum Puisi, itu ada beberapa karya sastra yang belum dimasukkan di sana ya. Jadi nanti bisa dimasukkan di sana. Terlalu banyak ya. Tadi kalau saya mengatakan puisi yang paling terkesan, saya ini kan kebetulan juga sekarang mengajar kritik sastra dan warisan beliau di hermeneutika gitu loh. Jadi kalau puisi itu, dari puisi Pak Minto itu yang paling saya senangi dari aspek struktural itu adalah pilihan katanya, diksinya. Nah, ketika diksi itu akan memberikan efek terhadap yang namanya pencitraan atau atmosfer yang dibangun itu ya. Jadi kalau saya mengambil ini tadi, saya tanya waktu sebelum masuk ke sini tadi, beliau takut membaca puisi ini loh ya. Jadi puisinya Sebelum Puisi Engkau Pergi ini, salah satu puisi yang ditulis itu adalah tentang kota-kata ini. Yang ya. nanti akan kita bahas juga, Pak. Itu salah satunya. Jadi puisi-puisi Pak Minto ada yang ditempelkan di mana itu? Di kaos kita waktu kita itu ada puisi-puisi seperti itu. Jadi secara keseluruhan saya menikmati semuanya puisian Pak Minto, tapi sangat romantis. Salah satu cirinya Pak Minto adalah romantis. Kenapa romantis? Ini kan sambil guyonan juga. Kalau saya orang Jawa Timur, biasa dikatakan asui gue biasa seperti itu. Ketika beliau tak ledek-ledek misalnya, kenapa Pak Minto romantis? Tadi kan sudah terbukti, umur 21 aja udah laku kok. Nah, di tempat lain umur sampai berapa? Tadi katanya ada kalkulasi, hidup ini kalkulasi, bukanlah. Iya, hitung-hitungan. Gitu. Sebenarnya tidak seperti itu. Gitu. Jangan-jangan waktu itu Bu Minto dirayu dengan puisi juga, Bro? Nah, waktu itu pacar saya banyak. Ini nih. Nah, saya tidak ngerti pacar itu apa. Berarti dia yang dekat dengan sahabat. Tapi
ibu ini kan tipenya almarhum ini kan pendiam dan tidak kuliah, lulusan SPG. Ketika saya tanya ketemu di satu acara gitu, lalu dia mengatakan, yang membuat kamu suka sama saya itu apa? Saya itu orang gak jelas. Lalu dia mengatakan, lehmu edan. Luar biasa. Jadi ibu itu mau jadi istri saya karena saya gila, katanya. Wah, luar Tidak biasa. punya perhitungan kalkulatif, hidup di jalan di apa adanya. Itu yang membuat sampai sekarang ini sudah 3,5 tahun lebih saya menduda, dan saya kok belum pernah terbersit untuk kawin lagi. Belum itu, mungkin ya sudah tidak laku ya. Kira-kira sempat yang membuat Makanya saya kan sering dibisu-bisui nek tak poyok-poyoki gitu loh. Iya kan. Satu lagi kan. Tahu satu lagi kan? Satu lagi? Setengah tua, lemu, Gino. Nah, itu yang indah sekali. 45 gitu. Guyonannya begitu kan, orang Jawa Timur tuh nek. Orang Jawa Timur. Beli aku seneng lah, miso terutama. Wah, ini kan orang Purbalingga rotok kulonan, nek mau Yogyakarta lek misoe paling bajigur gitu. Itu lain lagi. Baik, luar biasa. Tadi kita sudah tahu ya mungkin pandangan Prof Minto dari mata sahabatnya Prof Suroso, sahabat, kakak, dan juga mungkin sudah orang tuanya gitu ya Prof. Kalau Luar di biasa. sini itu namanya senior. Senior, kalau di Padahal sini. singkatannya berbeda sekali. Senior itu artinya senang istri orang. Waduh. Itu senior. Senior. Baik. Untuk selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari Seta dan juga Suruker. Nah, ini juga visualisasi dari puisi kota-kata. Nah, seperti apa? Selamat menyaksikan.
Baik, kita kembali lagi dalam obrolan santai bareng sastrawan. Tepuk tangan yang meriah. Baik, luar biasa. Tadi kita sudah mengetahui perjalanan hidup Prof Minto dari awal sampai akhirnya sekarang, dan juga pandangan Prof Minto dari Prof Suroso. Kita akan masuk ke puisi kota-kata, dan ini juga puisi yang kemarin dilombakan dalam lomba baca sajak virtual dalam rangkaian bulan bahasa ini, Prof. Langsung saja, Prof, bagaimana sejarah penulisan puisi kota-kata? Ya, kalau detailnya mungkin saya tidak bisa menceritakan karena apa? Ada sejumlah puisi, siapapun penyairnya itu kadang-kadang munculnya secara spontan. Karena apa, dikondisikan oleh situasi sekeliling, terutama sekali situasi yang membuat suasana hati seorang penyair itu menjadi tergerak untuk menuliskan kata-kata sebagai simbol kehidupan. Tapi kalau membaca misalnya judulnya kota-kata itu ingatan saya kembali pada bahwa hidup ini dimanapun tempatnya itu memang ditentukan oleh bahasa, oleh kata. Jadi bahasa atau kata adalah rumah kita. Nah, puisi itu terilhami ketika ibu sudah tiada. Lalu saya kok jadi merasa sangat sunyi gitu. Tapi bagaimanapun ketiadaan ibu itu menjadikan saya ada. Oleh karena itu saya membuat kolokasi baru namanya kota kata itu. Jadi kota itu simbol kehidupan, kemudian kata itu menjadi pernik-pernik yang mewadahi kehidupan itu dimanapun. Jadi di dalam puisi itu saya ceritakan hubungan antara aku dan kamu itu lebih ditentukan oleh kata, tapi kata yang betul-betul menjadi saripatinya makna kehidupan itu sendiri. Baik. Kira-kira seperti itu. Baik, luar biasa ya, Prof. Itu jadi sebenarnya makna dari puisi kota-kata ini saya yakin itu sangat dalam sekali, apalagi itu untuk mendiang istri tercinta. Tepuk tangan untuk Prof Minto. Baik, untuk selanjutnya ada satu pertanyaan dari mahasiswa PBSI UNY, Mbak Sri Rezeki. Ini juga terkait dengan jurnalistik, Prof. Yaitu pertanyaannya, ketika saya melihat Najwa Shihab saya menemukan banyak sekali narasi-narasi puitis yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu dengan kasar, tetapi dengan bahasa yang puitis, atau terkadang saya menyebutnya sebagai sebuah puisi. Apakah hal tersebut sebagai suatu pembaruan di dunia jurnalistik? Sebetulnya juga nggak baru amat ya. Jadi Pak Gunawan itu dalam manajemen majalah Tempo itu bahkan punya slogan ya, jurnalistik sastra ya, jurnalisme sastra. Jadi bahkan Seno pun pernah menulis ya, ketika jurnalistik dibungkam, sastra berbicara. Jadi itu indah, artinya ada genre baru yang dimunculkan oleh wartawan. Kan wartawan itu masanya banyak ya, karena media massa itu bisa menjangkau dalam waktu cepat dan massal. Oleh sebab itu, karena juga banyak pembawa acara lain selain Najwa ya. Jadi kalau Karni Ilyas kayaknya mesti mengutip pendapat orang. Lalu kalau Kick Andy, dia punya style sendiri-sendiri gitu ya. Jadi dia mengutip kata-kata bijak dan seterusnya gitu. Nah, Najwa itu mungkin karena dia perempuan dan juga puitis dan juga menyampaikan. Kalau puisi kan dikatakan oleh sang mentor saya ini kan tadi imajinatif ya. Jadi orang, kalau dalam bahasa Karni Ilyas, setelah tayangan ini Anda bisa menemukan kesimpulannya sendiri, gak menyimpulkan gitu. Ya Najwa juga seperti itu, dengan puisi yang disampaikan di dalam
kata-kata. Tadi kalau Pak Minto mengatakan kata-kata itu merupakan beranak pinak dan memberikan imajinasi. Oleh sebab itu di dalam pembelajaran puisi ya, ada 5 unsur struktural puisi itu yang paling membangun itu adalah kata. Karena kata diksi itu memberikan imajinasi. Selain diksi, setelah ada imajinasi itu dia ada citra apa yang muncul di sana. Orang bisa membayangkan apa itu misalnya soal citra yang berkaitan dengan penglihatan, dengan pendengaran, dengan kalau Pak Minto menyebut taktikal yang lumaksana atau gerak itu. Dan kalau yang seperti itu kan tipografinya nggak penting lagi gitu. Tapi yang penting adalah kata, kemudian pencitraan atau imajinasinya, kan mungkin juga puisi yang persajakannya yang disebut versifikasi. Saya rasa itu bangunan jurnalistik sastra menarik. Menarik sekali. Bahkan ada pengiklanan kan Fly With Me misalnya, berterbanglah dengan saya begitu. Jadi sastra itu membangun komunikasi kepada jurnalistik itu kan sebetulnya kan bangunan yang apa ya berpadu antara sastra, jurnalistik itu sendiri dan juga kemampuan bermain bahasa oleh jurnalis itu untuk bisa melahirkan informasi yang menarik. Itu harus begitu mestinya. Tapi bukan terlalu yang baru. Mungkin kalau itu ya sudah ada lah. Zamannya Pak Gunawan pun juga Tempo menggunakan jurnalistik sastra. Ada juga yang menggunakan jurnalistik damai. Itu bukan berarti tidak nyastra. Ya ada juga yang menggunakan sastra. Terasa itu. Luar biasa, tepuk tangan. Mungkin sudah terjawab Mbak Sri Rezeki dari PBSI UNY. Baik, silakan. Jadi gini, terkait dengan najwa itu kan tidak semua pemirsa itu mungkin mengikuti diskusinya atau apapun lalu paham. Nah, justru saya kira yang menjadikan najwa menjadi ada narasi puitiknya itu karena apa? Ada keyakinan bahwa puisi itu bisa dinikmati sebelum kamu memahami. Jadi poetry can be communicated before it is understood. Jadi penonton TV mungkin tidak memahami. Begitu dibacakan kesimpulannya oleh najwa dengan yang puitis itu, oh ininya tergerak. Nah itu pentingnya di situ. Baik, luar biasa. Untuk selanjutnya kita akan mengumumkan, Prof. Kemarin dalam rangkaian Bulan Bahasa Hima PBSI UNY tahun 2020 kami menyelenggarakan lomba baca sajak virtual yang dibacakan pun puisi-puisi Prof. Minto. Baik, langsung saja. Ini ada 3 juara. Sudah dinilai oleh juri. Langsung saja saya umumkan untuk juara yang ketiga. Kami ucapkan selamat kepada Pinasti dari Man 2 Bantul dengan judul puisi Mari, Mari Belajar Lagi. Juara kedua diraih oleh Ahmad Dhani Fahroni dari MA Madarijul Huda dengan judul puisi Mari, Mari Belajar Lagi. Wah, ini untuk juara pertama mungkin pesertanya deg-degan nih, saya yakin. Siapa yang juara pertama? Dari mana? Gak ada yang dari UNY, soalnya SMA pesertanya. Baik, untuk juara pertama kami ucapkan selamat kepada Zahratun Kurota Ayuni dari SMA Negeri 1 Yogyakarta dengan judul puisi Sebuah Goa di Puncak Bukit. Tepuk tangan untuk para juara. Wah, luar biasa sekali, Prof. Ini semuanya luar biasa, tapi ini adalah terbaik di antara yang terbaik. Untuk selanjutnya kami ingin mendengarkan pendapat Prof. Minto mengenai lomba baca sajak virtual dan para juara. Ya, bagi saya yang penting untuk dicatat pertama kali, puisi itu dilahirkan, diciptakan, dan seterusnya itu tidak untuk dilombakan. Pertama itu harus dijasa itu. Gara-gara kita menjadi modern, apa saja perlu lomba. Tapi ada juga manfaatnya demi
memperlebar, memperluas cakrawala orang-orang yang membaca sastra. Nah, soal tadi mari belajar lagi puisi saya yang kalau saya tidak salah saya tulis tahun 2003 waktu saya dan almarhum itu ziarah ke Tanah Suci karena menunaikan ibadah haji itu. Kemudian sebuah gua di puncak bukit itu juga ketika saya sempat singgah naik ke bukit tempat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertafakur di sana di Gua Hira. Ya, jadi kalau lomba itu kan mesti sekian banyak peserta, mesti yang menang itu bergantung berapa piala yang tersedia. Kalau mestinya ya kalau lomba itu kalau menurut para seniman seperti saya itu pesertanya 100 ya pemenangnya 100. Iya. Tapi kan pialanya hadiahnya cuma 3. Jadi ini konsekuensinya. Jadi itu untuk mereka itu sudah bagus, persis seperti kata sampean tadi. Ini 3 dari yang terbaik. Iya. Tentu semuanya bagus. Karena apa? Karena masing-masing pembaca sastra saya memiliki dunia tafsir sendiri. Tidak boleh dihakimi dengan kata benar dan salah. Nah, luar biasa. Baik, untuk selanjutnya ini nyambung ya Prof. Ini tadi ada pertanyaan dari Aulia Syifa dari Universitas Negeri Yogyakarta. Ini juga Prof. Suroso nanti bisa menyampaikan banyak pandangan terkait sebuah puisi. Nah, bagaimana sebuah puisi itu bisa dikatakan bagus? Apakah ada batasan tertentu? Pak Rosof atau saya dulu? Monggo. Mungkin. Oke, saya kebetulan kemarin waktu pidato guru besar itu ada puisi muridnya Pak Minto ya, namanya Mari Hapsari itu. Itu hasil alewahana dari cerita yang sudah ada ronggeng itu menjadi sebuah puisi. Jadi kalau menurut kriteria bangunan puisi ya mesti harus ada puisi bagus, ada syarat-syaratnya kan. Nah, syarat-syaratnya ya paling tidak dari analisis puisi ya ada 5 syarat paling tidak yang untuk unsur struktural itu ya bagaimana diksi yang dibangun. Hampir saya mengagumi puisi baiknya Pak Minto entah di kumpulan puisi Bangsal Manganti atau di Malam Lereng atau di yang lain-lain itu yang paling saya kagumi adalah diksi yang dimunculkan di situ yang memunculkan imajinasi dan itu bisa menciptakan atmosfer tertentu gitu loh. Karena pembaca itu kan memberikan makna tertentu terhadap apa yang diinginkan oleh penyairnya gitu sehingga tidak ada istilahnya penafsiran yang paling sah terhadap suatu puisi gitu. Oleh sebab itu kalau saya lihat puisi yang bagus itu puisi yang tidak mesti harus mengumbar kata banyak itu. Misalnya Pak Minto itu yang saya baca di web itu yang puisi tentang perang Bratayuda itu kan ada sub-subnya itu. Itu ada yang menarik sekali, cerita tentang Arjuna, cerita tentang Kresna, cerita tentang Utari itu cerita itu sudah ada di Mahabharata, tapi bagaimana penyair mengkonstruksi peristiwa itu sampai orang pembacanya membaca awam loh ya. Iya. Walaupun nggak nonton wayang, nggak ngerti Mahabharata, ketika lihat itu akan menarik sekali. Dan itu ada respon yang empatik gitu. Jadi puisi itu juga ada klasternya juga. Kalau menurut saya kalau perguruan tinggi ada klaster 1 dan klaster seterusnya juga ada puisi gitu. Oleh sebab itu saya kalau mengajar membaca sastra, saya suruh pilih puisi-puisi yang minimal dikarang oleh pengarang yang memiliki track record yang bagus. Misalnya paling gampang itu ya melihat track record pengarang ya ada di Wikipedia lah minimal seperti itu. Itu saya rasa bangunannya ya Mbak ya. Jadi nanti termasuk temanya. Jadi puisi kalau cinta tok gitu ya juga nggak menarik juga gitu. Harus ada yang lain gitu ya. Pasti ada tematiknya kerja. Misalnya kalau Anda lihat puisinya Retro itu mulai dari balada, 4 kumpulan saja, potret pembangunan dalam puisi itu kan ada tematik-tematik yang bisa diperjuangkan. Bahkan puisinya tahun 70-an itu masih bisa dibaca sampai sekarang. Nah, ini yang paling saya kagumi adalah seperti ini.
aku membayangkan ya sosok piantun yang di sebelah saya ini kok apa ya, romantisismenya nggak pernah hilang. Biasanya laki-laki itu kalau di tanggal pasangannya jangankan setahun Mbak, sebulan aja kadang-kadang udah lupa. Jadi kenangannya sama beliau yang diceritakan di sini ini nggak pernah dihapus. Nggak tahu mengapa seperti itu. Nah ini di kata-katanya itu yang luar biasa. Yang saya lihat seperti itu. Begitu Mbak. Baik, luar biasa. Ada Saya juga menambahkan? ya, saya menambahi saja katakan elemen struktural Pak Roso itu yang saya dari sudut pengarangnya, kalau beliau dari sudut puisi itu sendiri. Kalau saya yang penting puisi itu mampu membangun suasana hati, moodnya itu tadi disebut juga. Dan seperti tahun ini, bulan ini saya menjadi juri tulis puisi Peksin Minas. Itu juga nanti akan berjuang dengan ribuan puisi untuk menentukan satu saja. Saya bersama penyair Agus R. Sarjono dan penyair Acep Samsamno. Jadi puisi itu suasana hati yang penting itu. Bahwa suasana hati itu nanti akan kelihatan lewat apa? Diksi, citraan, dan seterusnya. Jadi kalau pertanyaan itu kita jawab apa ada kriteria terutama sekali untuk misalnya pembelajaran, 2 lomba kan harus ada itu kriteria. Nah kalau untuk menulis bebas untuk orang-orang tertentu jangan berpikir baik dan buruk. Kalau menulis di jurnalistik prinsipnya itu bukan baik dan buruk, kira-kira iso dimuat ora. Makanya politik keredaksian itu juga perlu diketahui para penulis koran gitu. Baik. Untuk selanjutnya ada satu pertanyaan lagi, ini dari Nabila dari Man 2 Bantul. Bagaimana cara mengembangkan kemampuan berpuisi? Seperti itu, monggo. Iya, kalau jadi seperti yang saya katakan, jadilah peternak bahasa itu. Jadi misalnya gini loh, ini kan cangkir ini itu isinya itu kan cuma setengah ini. Lalu orang itu biasanya memandang cangkir ini isi setengah atau botol ini isi setengah. Kok yang kosong tidak dilihat? Padahal kekosongan inilah yang mengantarkan airku kepada dahagamu. Nah, misalnya seperti itu. Caranya ini melihatnya seperti saya baper itu. Artinya gampang saja, asal kita itu menaruh peduli kepada apapun yang ada di sekitar kita. Nanti insya Allah dengan cara seperti itu kemanusiaan kita itu juga akan terbentuk melalui puisi, cerpen atau karya sastra lainnya. Baik, mungkin ada tambahan dari Prof. Jadi kalau saya ini kan pengajar ya, jadi pengajar itu selalu menggunakan kriteria buku teks ya, tapi beliau mengatakan suasana yang dibangun oleh puisi itu. Jadi unsur-unsur struktural dalam puisi itu penting sekali untuk disampaikan kepada murid kita. Jadi kalau itu ada keperluannya apa? Kalau menulis itu tadi kalau dalam jurnalistik ya kapan kamu bisa menembus harus mengetahui stylenya di sana. Mungkin Kompas puisi-puisinya beda dengan Republika, beda dengan Sinar Harapan dan seterusnya gitu. Dan bagi saya kalau untuk mengajarkan puisi ya itu pakai teori ATM aja itu. Kalau misalnya ingin gayanya Pak Minto ya amati gayanya Pak Minto kayak apa gitu lah. Memang kayak itu misalnya kayak epigonnya ya nggak apa-apa lah. Pertama itu ya, saya kalau misalnya di epigonnya dikatakan epigonnya Pak Minto ya saya nggak apa-apa gitu. Misalnya amati kemudian meniru juga boleh gayanya. Gayanya Pak Minto kan khas. Naratif imajinatif gitu kalau saya mengatakan seperti itu. Jadi pilihan-pilihan katanya mengalir dengan membangun yang namanya tadi apa itu atmosfer yang ada di dalam puisi itu.
Jadi itu penting sekali. Jadi bisa kalau mau memperkosa kosakata ya dengan tekniknya banyak ya, ada hiponimi, ada antonimi, ada sinonimi gitu. Dan itu nggak cukup harus membaca, harus banyak membaca. Beliau kan tadi mengatakan sejak SD dia suka membaca. Jadi itu terakumulasi di sini. Nggak tahu drive-nya Pak Minto itu berapa giga yang ada di sini kan. Sekarang mungkin ukurannya udah tera ya. Nah, Pak Minto ini kalau di bedah itu anatomi kepalanya ini ada berapa terabyte itu untuk beliau nih puisi apa sekali. Saya itu kalau ngapalin puisi 10 kepala udah pecah itu. Beliau tuh kalau di UI terkenal, teman saya namanya yang sangat terkenal namanya Pak Maman Mahayana atau teman-temannya dari IKJ itu. Wah, kayak kepalanya di bedah tuh sini puisi tok itu Pak Minto. Seperti itu yang saya rasakan. Saya membaca karya sastra. Kalau saya lebih intens membaca fiksi banyak sekali. Tapi puisi juga senang kalau untuk membaca puisi-puisi yang panjang seperti yang Pak Minto. Itu kira-kira ya. Baik, luar biasa. Ketiga pertanyaan sudah dijawab ini tadi dari masih SMA, tapi mungkin sudah punya semangat ya untuk menulis puisi, itu luar biasa sekali. Setelah ini kita akan melihat tayangan video yang akan diputar oleh tim operator. Monggo bro, kita lihat tayangan video. Silakan. Ini adalah juara lomba baca sajak virtual. Yang ketiga, juara ketiga yaitu Pinasti dari Mandua Bantul dengan judul puisi Mari Belajar Lagi. Nah, kita lihat seperti apa. Mari belajar lagi. Sudah terlampau lama mata kita yang terbuka selalu gagal membaca. Dan
membaca diri, membaca keinginan kata hati. Mari kita maknai surat-surat cinta yang dikirim lewat berbagai cuaca tanpa perantau, kecuali jiwa selalu terjaga. Mari bangkit berdiri sambil berkaca di keluasan cakrawala. Merajut hari, melangkahi pematang senja, merambah malam, menyongsong fajar pagi. Baik, tepuk tangan untuk juara ketiga Lomba Baca Sajak Virtual. Selanjutnya kita akan menyaksikan juara kedua Lomba Baca Sajak Virtual, yaitu Ahmad Dhani Fahroni. Sudah terlampau lama mata kita yang terbuka selalu gagal membaca dan rabun pada isyarat-isyarat cinta. Membaca gelombang hanya ketika pas. Kita membaca laut hanya tatkala hati susu. Kita membaca angin hanya ketika suasana rindu. Kita membaca badai hanya ketika suasana hati selesai. Lembaran-lembaran hikayat yang ditulis tangan-tangan agung hanya kita buka, kita ambil lindung dan bingung. Senandung ayat-ayat bergema dan menggeliat hanya ketika kita merasa hampir tamat. Kita selalu bakal menyelam di telaga hikmat karena kita hampir selalu lupa sangkan para ulama. Mari kembali kita belajar membaca diri, membaca untingan kata hati. Mari kita maknai surat-surat cinta yang dikirim lewat berbagai cuaca tanpa perantau, kecuali jiwa selalu berjaga. Mari bangkit berdiri sambil berkaca di keluasan cakrawala, merajut hari, melangkahi pematang senja, merambah malam, menyongsong
Fajar pagi. Mari belajar lagi. Luar biasa, juara 2 dari lomba baca sajak virtual. Untuk selanjutnya kita akan menyaksikan juara pertama, yaitu Zahrotun Purota Ayuni dari SMA Negeri 1 Yogyakarta. Sebuah goa di puncak, karya Suminto A. Said. Di sebuah goa kecil di puncak bukit, seonggok tubuh kecil menggapai langit. Engkau mesti bersabar, menakar diri, menakar hati sebelum lakon digelar. Ditabuh dulu si baba lahir. Jangan dulu bertanya di mana dalam sejati sembunyi sebelum diri selesai mendaki sebelum puncak. Sebelum gua terlanjur. Maka 2004 Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk para juara lomba sajak virtual. Baik, luar biasa. Tadi kita sudah menyaksikan para juara, Prof. Nah, kita sampai di ujung acara Obras, obrolan santai bareng sastrawan. Nah, untuk yang terakhir ini kami mohon apa pesan dari Prof. Minto dan juga Prof. Suroso untuk mahasiswa PBSI dan mahasiswa FBS khususnya, serta untuk mahasiswa UNY dan untuk masyarakat umum. Silakan, Prof. Ya, saya sederhana saja bahwa sastra sebagai bagian dari seni itu tidak bisa dipisahkan dari hidup kita, termasuk semboyan yang saya berikan pada Unstrad itu, kampus tanpa seni adalah kebun binatang. Itu saja selalu saya ulang. Terima kasih. Baik, luar biasa, tepuk tangan untuk Prof. Suminto Asayuti. Untuk selanjutnya dari Prof. Suroso, silakan. Kalau menjadi mahasiswa PBSI, jangan hanya nanti mengandalkan yudisium dan ijazah, tapi isilah hidup ini dengan kebahagiaan untuk bisa berinteraksi dengan berbagai komunitas, khususnya karena orang sastra itu adalah bagian dari kebudayaan, makanya kita juga harus menghargai dan ikut di dalamnya untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat supaya bisa memberikan apresiasi. Persoalan apresiasi atau penghargaan itu perlu ditumbuhkan, selain juga menumbuhkan apa yang disebut kemampuan berkomunikasi. Di dalam hal ini mengkomunikasikan nilai-nilai kearifan, nilai-nilai budaya melalui karya sastra. Itu harapan saya. Luar biasa, tepuk tangan yang meriah untuk Prof. Suminto Asayuti dan Prof. Suroso. Romantisme puisi tidak semata-mata dinilai dari indah atau tidaknya diksi yang digunakan.
Romantisme yang sesungguhnya justru hadir lewat ketulusan. Dan untuk siapa puisi itu diciptakan? Inilah Kota Kata, sebuah puisi penuh ketulusan yang tercipta untuk mendiang istri tercinta. Kata-kata selalu saja terbaca, namamu ku ejak kembali berkali-kali. Huruf demi berjajar menulis namamu, menjadi bayang-bayang penyerta bagi terus gembara menenun sisa usia, gemas suara pun ku mandang, juga lambai tangan dan senyuman di seberang hijau bayang menyelinap di seberang hijau rerumputan, ke balik pohon keabadian. Aku pun paham kata-kata adalah rumah kita, tempat diri berbagi juga bercinta. Kita pun abadi walau dipisah cuaca. Suara pun ku mandang, juga lambai tangan dan senyuman.